pagi ayah, bunda, dan anak-anak hebat SD Pekauman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Oh iya ya bunda dan anak-anakku yang solihah, masih ingat kan tagline Sekolah Alam Aulia? Siapa kita? Sahabat peradaban hebat, bersinergi, mandiri, berakhlak kuat. Oke, ayah dan bunda. Untuk tema pertama di SD Pekauman ini yaitu tema tugasku sehari-hari. Di tema ini ada 3 target akhlak yang akan kami harapkan dicapai oleh anak-anak. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini dilihat dari cara anak-anak menyelesaikan tugas secara tuntas. Yang kedua yaitu ada kendali diri. Nah, di kendali ini anak-anak melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu berani. Anak-anak diharapkan berani mengemukakan pendapatnya. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya terkait tema tugas sehari-hari ini, mohon ayah bunda bisa menyimak penjelasan berikut ini. Ayah dan bunda yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan salplan tema tugasku sehari-hari. Pada tema ini terdapat 4 aspek pembelajaran yang utama, yaitu tugasku di rumah, kemudian tugasku di sekolah, selanjutnya tugasku sebagai seorang muslim, dan terakhir tugasku di masyarakat. Untuk aspek yang pertama, yaitu tugasku di rumah, diharapkan anak-anak dapat mengetahui dan melakukan tugasnya di rumah secara mandiri, terutama yaitu bangun tepat waktu. Jadi, kami mohon bantuan ayah dan bunda untuk membersamai Ananda supaya bisa tidur tepat waktu, sehingga diharapkan Ananda juga dapat bangun tepat waktu. Nah, ketika Ananda bangun tepat waktu, diharapkan Ananda mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya di rumah sebelum berangkat sekolah, seperti merapikan tempat tidur, kemudian menyiapkan perlengkapan sekolahnya sendiri. Di sekolah, anak-anak sudah terbiasa melaksanakan gotong royong nggih ayah bunda. Nah, di tema ini untuk aspek tugasku di sekolah, anak-anak akan mulai belajar membiasakan diri melaksanakan gotong royongnya secara tuntas. Ya, juga diharapkan anak-anak dapat berperan aktif dan berperan sesuai tugasnya di sekolah. Untuk tugasku sebagai seorang muslim, diharapkan anak-anak mengetahui dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang muslim secara tanggung jawab. Pada materi ini, kami akan memfokuskan pada penyempurnaan wudhu dan pelaksanaan sholat. Diharapkan ketika wudhu anak-anak sudah tertib, sudah sempurna, semoga sholatnya juga akan menjadi lebih baik. Kami mohon bantuan ayah dan bunda juga untuk membersamai ketika Ananda di rumah. Untuk tugas anak-anak di masyarakat, kami harapkan anak-anak dapat membaur bersama teman-temannya, dapat menyesuaikan diri, kemudian peka dan saling tolong-menolong kepada sesama. Untuk pekan pertama, anak-anak akan mengenal tema tugasku sehari-hari, ayat dan hadis yang sesuai dengan tema, kemudian memahami pentingnya melaksanakan tugas dengan baik, kemudian menceritakan apa saja tugasnya di rumah. Untuk matematika, anak-anak akan belajar tentang bilangan cacah, baik lambangnya maupun nilai tempatnya. Untuk pekan kedua, anak-anak akan mengidentifikasi perlengkapan yang dibutuhkan untuk tugas tertentu. Misalkan, ketika di sekolah, anak-anak untuk gardening membutuhkan perlengkapan baju ayah, sarung tangan, sepatu boot, dan juga caping. Nah, nanti juga disesuaikan dengan kegiatan yang lain. Perlengkapan yang dibutuhkan apa saja, anak-anak akan belajar mengidentifikasi. Kemudian untuk Islamikanya, anak-anak akan belajar dari kisah teladan Nabi Muhammad dalam melaksanakan tugasnya. Kisah Nabi Muhammad kan begitu banyak ya ayah bunda. Jadi nanti kami akan mengambil 2 kisah dari kisah Nabi Muhammad SAW. Diharapkan anak-anak akan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian anak-anak juga diharapkan setelah mengenal tugasnya sehari-hari di rumah akan melaksanakan
secara tanggung jawab tugasnya sehari-hari di rumah. Untuk matematika, anak-anak masih belajar tentang nilai tempat dan lambang bilangan cacah. Nah, di sini untuk bahasanya anak-anak diharapkan dapat membuat daftar tugasnya ketika di sekolah. Untuk pekan ketiga, anak-anak akan belajar tentang aturan dan tata tertib di sekolah. Di sini anak-anak akan menceritakan kegiatan yang sesuai dengan rule and consequence yang berlaku di kelas. Kemudian untuk sainsnya, anak-anak akan belajar tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Misalkan benda cair, benda padat, kemudian sesuai bentuknya. Ada yang bulat, ada yang persegi, dan sebagainya. Kemudian mereka akan menceritakan kembali kisah teladan yang telah didengar atau dilihat melalui video. Untuk matematika, anak-anak akan mulai belajar mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar maupun sebaliknya. Di minggu ini, anak-anak akan belajar tentang kosakata daily activity dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk minggu keempat, anak-anak akan lebih mengenal tugasnya sehari-hari di sekolah. Untuk kelas 1 kemarin mungkin anak-anak sudah mulai belajar gotong royong ya ayah bunda. Nah, namun kan masih dalam kondisi pandemi sehingga belajarnya belum full di sekolah. Nah, nanti diharapkan ketika anak-anak sudah belajar full di sekolah, anak-anak akan mengenal tugasnya secara full selama di sekolah. Baik itu tugasnya dalam gotong royong maupun perannya ketika di sekolah. Kemudian untuk Islamikanya, persiapan untuk nanti pekan kelima belajar tentang tugasnya sebagai seorang muslim, anak-anak di sini akan belajar tentang rukun wudhu dan doa sebelum dan sesudah wudhu. Mungkin anak-anak sudah mengetahui ya doa sesudah wudhu karena sudah biasa praktek. Nah, di sini nanti akan kita review kembali, kemudian ditambah dengan niat wudhu dan rukun wudhunya. Kemudian untuk sainsnya, anak-anak masih belajar tentang keragaman benda. Jika anak-anak sudah tuntas tentang materi ini di pekan sebelumnya, maka akan kita sampaikan materi Science Day atau percobaan sains untuk persiapan Festival Sains. Untuk matematikanya, di pekan ini anak-anak akan belajar penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Kemudian di pekan selanjutnya nanti akan mulai masuk ke teknik menyimpan. Masuk ke pekan kelima, anak-anak akan mendalami tugasnya sebagai seorang muslim. Nah, di sini kemarin anak-anak sudah belajar tentang rukun dan doa wudhu, maka di pekan ini anak-anak akan mempraktekkan wudhu dan doanya secara tertib dan benar. Kemudian untuk sainsnya, anak-anak akan belajar memahami konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Nah, jadi diharapkan ketika mengetahui lingkungan sehat dan tidak sehat juga dapat membantu anak-anak dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar. Misalkan ada lingkungan yang kurang sehat, maka diharapkan anak-anak dapat melakukan perbaikan terhadap lingkungan tersebut. Di minggu ini, matematika anak akan mulai masuk ke teknik menyimpan dalam penjumlahan. Untuk bahasanya di minggu ini anak-anak akan mengenal kosakata bahasa Arab terkait tugas sehari-hari. Masuk ke pekan ke-6, anak-anak akan mulai mempraktekkan sholatnya dengan baik dan benar. Meskipun anak-anak sudah membiasakan praktek sholat baik di rumah maupun di sekolah, diharapkan di tema ini akan lebih baik lagi ayah dan bunda, jadi kami masukkan materi sholat ke dalam pembelajaran. Nah, kemudian untuk sosialnya, anak-anak akan mengenal tugasnya di kehidupan sosial. Di sini, anak-anak akan berperan sebagai masyarakat sosial yang saling tolong-menolong kepada sesama.
Untuk matematikanya, diharapkan anak-anak mampu menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan. Kemudian untuk pekan ke-7, anak-anak akan belajar tentang konsep geografis dan ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, sebagai warga masyarakat yang baik, diharapkan anak-anak mengenal terlebih dahulu lingkungan geografis dan ekonomi di sekitarnya, sehingga diharapkan dapat membantu anak-anak dalam berperan sebagai warga masyarakat yang baik. Kemudian untuk matematika akan mulai masuk ke pengurangan tanpa teknik menyimpan. Nah, untuk bahasa Inggrisnya, anak-anak akan mengenal things in my class atau benda-benda yang ada di kelas. Nah, di pekan ini juga ya Bunda, anak-anak akan mulai belajar memeragakan gerak keseharian dalam tari. Jadi di pekan ke-7 anak-anak akan mulai mempersiapkan puncak tema, yaitu drama musikal yang di dalamnya juga terdapat tari. Jadi mulai pekan ini anak-anak akan mulai berlatih untuk persiapan puncak tema. Untuk pekan ke-8 anak-anak masih berlatih untuk persiapan puncak tema nggih Ayah Bunda. Kemudian matematika sudah mulai masuk ke pengurangan dengan teknik menyimpan. Nah, untuk sosialnya, anak-anak masih akan mengenal sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Jadi, anak-anak akan fokus ke budaya yang ada di Kendal. Kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang budaya yang ada di Kendal. Kemudian, untuk Islamika, anak-anak akan mengenal makna Asmaul Husna dari Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Holik. Untuk pekan ke-9 ini mulai masuk ke pekan puncak tema Ayah Bunda. Jadi untuk Islamikanya diharapkan anak-anak akan mencontohkan sikap kerjasama dan saling tolong menolong. Di puncak tema ini kan diperlukan sikap tolong menolong jadi diharapkan Islamika ini dapat tercapai dalam persiapan puncak tema. Kemudian untuk sosialnya anak-anak akan belajar tentang gambar dan lambang negara dan Pancasila. Kemudian untuk matematika, anak-anak akan belajar menyelesaikan masalah sehari-hari terkait pengurangan. Nah, di sini adalah puncak tema dalam tema ini. Baik, seperti itu Ayah Bunda. Ini adalah 3 akhlak yang akan dibangun pada tema ini. Nah, untuk acara guru tamu pada tema ini, insya Allah kami akan mendatangkan seorang anak berprestasi di Kendal. Nah, acara ini insya Allah akan dilaksanakan pada 24 Agustus 2021. Untuk acara guru tamu, kami masih mencari kandidat yang sesuai untuk acara ini. Untuk Ayah Bunda yang memiliki link atau informasi terkait anak atau tokoh yang sesuai, monggo bisa menyampaikan kepada kami nggih. Kami sangat terbuka untuk itu. Nah ya Bunda, jika ada pertanyaan terkait tema ini, monggo bisa japri ke saya atau Ustiana nggih, atau bisa juga disampaikan di grup. Nanti akan kami bahas dalam diskusi pada Dewan Kelas hari Jumat. Baik, cukup sekian Ayah dan Bunda. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayah Bunda yang telah membersamai Ananda dalam pembelajaran online. Semoga Allah membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Ayah dan Bunda, fokus pembelajaran anak-anak pada tahun ini yaitu program sains yang mana akan diadakan festival sains nanti di akhir tahun. Demikian pemaparan Salplan tema tugasku sehari-hari SD 2 Pekauman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.